Selamat pagi adik-adik, hari ini kita sambung pelajaran dalam 42 yaitu hukum yang ke-10, jangan menginginkan milik orang lain. Cerita ini mengisahkan tentang Raja Ahab. Di puncak sebuah istana Israel, kelihatan seorang lelaki berdiri memandang di sebidang kebun yang terbentang di hadapannya. Kebun itu sangat indah dan subur. Pokok-pokok anggur yang berbuah lebat dan mulai masak ranum dan boleh dituai. Alangkah baiknya jika aku yang menjadi pemilik kepada pokok anggur tersebut, pikir lelaki itu. Istanaku akan menjadi lebih indah kalau dilengkapi dengan kebun tersebut. Lelaki itu bernama Ahab. Dia memerintah sebagai raja di Samaria. Raja Ahab mempunyai istana yang megah dan dilengkapi dengan segala sesuatu yang diinginkan hatinya. Tetapi mengapa tiba-tiba dia menginginkan kebun anggur orang lain? Dia sebenarnya tidak memerlukan kebun anggur itu. Tetapi dia tidak dapat melupakan kebun anggur itu. Siang dan malam dia memikirkan kebun anggur itu. Kebun anggur itu adalah milik seorang petani yang bernama Nabot. Kebun anggur itu diurus dengan baik bukan karena dia memaukan hasil yang banyak, tetapi karena kebun itu adalah tanah warisan turun-temurun. Beberapa hari kemudian, Raja Ahab kembali naik ke bumbung istananya. Dia melihat kebun anggur Nabot sekali lagi. Kali ini, dia sudah tidak dapat menahan keinginannya lagi. Dia bergegas turun menemui Nabot yang sedang bekerja. "Shalom Nabot, aku mendapati kebunmu terletak di tepi istanaku. Berikanlah kebun ini kepadaku, karena aku ingin menjadikannya sebagai kebun sayur. Sebagai gantiannya, aku akan memberikan kepadamu kebun yang jauh lebih baik, atau membayar beberapa pun harga kebun anggur ini." Mendengar permintaan itu, Nabot menjadi takut. Bagaimana mungkin dia menolak permintaan raja? Tetapi dia tidak boleh membiarkan Raja Ahab memiliki kebunnya. Apakah jawaban Nabot? "Jangan, tuanku. Hambamu tidak boleh menyerahkan kebun ini kepada sesiapapun atau menukarnya dengan kebun lain. Kebun ini adalah pusaka milik keturunan kami. Anak-anak hamba akan menjaganya setelah hamba tiada. Tuhan melarang kami memberikan harta pusaka kami." Mendengar jawaban itu, Raja Ahab pun pulang dengan hati yang kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Apatah lagi apabila Nabot mengatakan Tuhan melarang dia menyerahkan tanah pusakanya. Sampai di istana, terus masuk ke bilik tidurnya dan berbaring. Dia kecewa dan murung sampai tidak ada selera makan. Semua makanan yang lezat dibawakan kepadanya, tetapi langsung tidak disentuhnya. Dia masih memikirkan kebun dan perkataan yang diucapkan oleh Nabot. Seluruh istana menjadi heran melihat kemurungan Raja Ahab. Lebih-lebih lagi Ratu Isabel. Lalu Isabel pergi ke bilik Ahab dan bertanya, "Apa yang menyebabkan hatimu susah, sehingga engkau tidak mau makan?" Lalu Ahab menceritakan apa yang telah terjadi. Dia menceritakan tentang Nabot dan apa yang dia katakan. "Oh, itu mudah diurus," kata Isabel. "Bukankah engkau raja yang berkuasa atas Israel? Bangunlah dan nikmatilah makananmu. Aku akan pastikan engkau akan mendapat kebun anggur itu," katanya, lalu pergi meninggalkan bilik raja.
Apa yang Isabel lakukan untuk memperolehi kebun anggur itu ialah mengambil gulungan kertas dan menulis, "Kepada pemimpin kota, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk di atas tempat yang terhormat di antara rakyat. Suruhlah 2 orang penjahat duduk menghadapinya dan mereka harus bersaksi dusta terhadap Nabot, bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Kemudian bawalah dia keluar dari kota dan lemparlah dia dengan batu sampai mati. Lalu dia memeterai surat itu dengan meterai raja sebagai tanda perintah yang harus dipatuhi. Dengan segera Isabel menyuruh hambanya menyampaikan surat itu kepada pemimpin-pemimpin kota. Dengan segera mereka melaksanakan perintah Isabel yang mereka sangka adalah perintah raja. Pada waktu berpuasa itu bermula, Nabot juga datang. 2 orang penjahat menghadapi Nabot dan bersaksi dusta terhadap dia. Mereka berkata, "Orang itu telah mengutuki Allah dan raja." Maka rakyat yang ada di situ menyeretnya keluar dan melemparnya dengan batu sampai mati. Berita kematian Nabot segera disampaikan kepada Isabel. Dengan perasaan puas Isabel menemui Ahab di kamar dan berkata, "Bangunlah sekarang, ambillah kebun anggur Nabot. Dia sudah mati." Ketika Ahab mendengar hal itu, dia terkejut dan bertanya, "Nabot sudah mati?" "Ya, Nabot sudah mati," jawab Isabel. "Sekarang pergilah dan ambillah kebun anggur itu, jadikan ia milikmu." Tanpa berpikir panjang lagi, Ahab bangun dan menyuruh hambanya memagari kebun anggur itu dan mengumumkan bahwa kebun itu kini sudah menjadi milik Raja Ahab. Allah melihat semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh Isabel dan Ahab. Allah mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan hukuman Allah atas dosa mereka. Elia menemui Ahab di kebun Nabot dan berkata, "Allah, karena engkau telah berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Semua anak lelaki yang lahir dalam keluargamu akan mati. Dan kepada Isabel Tuhan berfirman, anjing akan memakan mayatmu di luar tembok kota Yezreel." Itu adalah hukuman berat oleh Allah ke atas Ahab dan Isabel. Tidak ada seorang raja atau ratu pun yang lebih jahat daripada Ahab dan Isabel dalam sejarah Israel. Ahab tahu tentang 10 hukum Allah, tapi dia tidak menghormatinya. Sebab itulah Allah tidak menghormati Ahab dan Isabel dengan anak cucu mereka. Melalui cerita Alkitab ini, anak-anak mengetahui bahwa menginginkan milik orang lain adalah dosa yang boleh membawa kita kepada dosa yang lain. Dan kedua, melatih diri untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan ketiga, bersyukur dengan semua yang Allah berikan. Ayat hafalan hari ini yaitu Keluaran 20 ayat 17. Jangan mendambakan rumah jiranmu. Jangan ingini istri jiranmu. Hambanya baik yang lelaki maupun yang perempuan. Lembunya, keledainya, atau apa-apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Sekian saja cerita Alkitab pada hari ini. Terima kasih. Bye.